benar ini dengan keluarga pasien X? Iya. Boleh disebutkan namanya, Mbak? Zahra. Mbak ini keluarganya ya? Iya. Cucunya? Iya. Yang meninggal kakek ya? Iya. Baik, di sini perkenalkan saya Prawadila Widya Sindrum ya Mbak. Di sini saya akan melakukan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Mbak Zahra bisa menerima atas kematian keluarga Mbak Zahra, seperti itu. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Mbak Zahra bersedia? Iya. Bersedia ya Mbak ya. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, saya jelaskan. Ini nanti Mbak Zahra hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan jawaban Mbak Zahra akan saya jaga kerahasiaannya, seperti itu. Untuk pertanyaannya ada kriteria A, kriteria B, C, dan D. Nanti Mbak Zahra tinggal menjawab sesuai apa yang saya tanyakan saja. Paham Mbak? Baik, jika paham, saya mulai ya Mbak untuk ke pertanyaan yang kriteria A. Pertanyaan A1, dalam sebulan terakhir seberapa sering Mbak Zahra merasa merindukan dan mendambakan kakek Mbak Zahra? Sangat sering. Sangat sering. Untuk 1B, dalam sebulan terakhir apakah kerinduan itu membebani Mbak Zahra atau mengganggu rutinitas Mbak Zahra? Iya. Iya. Untuk kriteria B ya Mbak, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak Zahra dapat menerima kematian kakek Mbak Zahra? Sangat sulit. Iya, sangat sulit. Ya, sangat sulit ya Mbak, karena kakek yang setiap hari bersama. Iya. Terus yang B2, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak Zahra mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Sangat sulit. Untuk B3, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak Zahra merasa pahit atas kematian kakek Mbak Zahra? Pahit? Pahit. Ya. Iya. Untuk B4, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup ya Mbak ya. Kayak nggak semangat, merasa murung, marah, tidak terima, seperti itu ya. Jadi dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Mbak Zahra merasa perubahan, seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru, akan sulit bagi Mbak Zahra? Apakah sulit? Sulit. Sulit ya. Untuk B5, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak Zahra merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Sangat hampa. Sangat hampa ya. Untuk B6, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak Zahra merasa kosong dan tidak berarti tanpa kakek Mbak Zahra? Iya, kosong. B7, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak Zahra merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa kakek? Apakah sangat merasa kehilangan itu? Iya. Iya, mungkin karena Mbak Zahra masih sekolah ya? Iya. Setiap harinya diantar kakek gitu, les juga. Iya. Mungkin karena setiap hari bersama jadinya kayak kehilangan sosok yang ada di samping Mbak Zahra mungkin. Untuk B8, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak Zahra merasa gelisah atau mudah terkejut? Kan ada kabar tuh, pasti Mbak Zahra kayak kaget. Jadi pas dapat kabar-kabar selanjutnya mungkin Mbak Zahra kayak kaget lagi Mbak? Iya. Iya. Baik, untuk kriteria C ya Mbak ya, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial seperti sekolah Mbak Zahra atau apa misalnya ini Mbak, bentar. Misalnya kayak apa ya, Mbak Zahra jadi nggak semangat sekolah gitu, misalnya nggak semangat belajar. Iya. Iya. Agak malas gimana gitu. Oke. Baik Mbak, untuk kriteria D ya, yang terakhir ini pertanyaannya, apakah salah satu dari gejala ini, saya sebutkan gejalanya ya, kayak ungkapan kehilangan, terus Mbak Zahra menangis, terus gangguan tidur, terus nggak nafsu makan, terus sulit berkonsentrasi karena sedihnya itu, termasuk kerinduan ya, dan setidaknya satu dari gejala ini apakah berlangsung selama 6 bulan? Iya. Ya, baik. Untuk pertanyaannya sudah selesai ya Mbak ya. Sebentar.
untuk pertanyaannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Mbak Zahra? Apakah sedikit lega karena kan bisa bercerita, atau mau bercerita dengan saya setelah pengkajian nanti, atau bagaimana? Iya, sedikit lega. Sedikit lega ya Mbak ya. Baik, terima kasih karena Mbak Zahra sudah mengikuti instruksi saya dan kerjasama dengan baik dengan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilakukan tadi, sehingga saya tidak memerlukan banyak waktu ya Mbak ya. Baik, apakah sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, semoga Mbak Zahra cepat pulih dari rasa-rasa kesedihan, kehilangan, terus sulit tidur atau nafsu makannya yang berkurang itu semoga lekas membaik, Mbak Zahra lekas menerima, ikhlas, dan bisa melanjutkan hidup dengan semangat lagi ya Mbak ya. Baik, saya tutup. Selamat siang ya Mbak Zahra, semoga Mbak Zahra sehat-sehat selalu. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.